صلوا على محمد
Marilah acara pada hari ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah.
Aswani, Modern, tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustaz Samsudin, Bapak Ustaz, yang saya hormati Majelis Taklim Al-Ikhlas dan Majelis Taklim lainnya dan kelurahan Cimone atau Kecamatan Cimone, Ketua DKM Masjid Al-Madri Al-Kubra dan Masjid yang lainnya, serta ibu-ibu Majelis Taklim yang saya banggakan. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya pada malam hari ini masih diberikan nasihat iman dan nikmat Islam, sehingga kita sama-sama dapat menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan perayaan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat beserta umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peringatan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah merupakan kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat dalam rangka pemasyarakatan, terutama tahun Hijriah memang yang sudah dilupakan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu saya menganggap perlu peringatan tahun baru Hijriah ini. Di samping itu juga ini salah satu momentum dalam rangka pemberian santunan anak yatim yang biasanya kita berikan pada tanggal 10 Hijriah, tapi kita berikan pada tahun baru pada tahun ini. Dan mudah-mudahan ini satu momentum yang sangat baik, karena walaupun bagaimana anak yatim itu menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat yang ada di muka bumi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam rangka peringatan tahun baru ini. Semoga kedatangan Bapak dan Ibu ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian dan juga seluruh masyarakat yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kepala Guru Islam untuk maju sebagai perwakilan untuk Bapak Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Aswani, yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Ibu Hilmiah Halim, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkanlah saya selaku wakil dari Majelis Taklim Al-Ikhlas ingin memberikan santunan anak yatim. Alhamdulillah, dana yang terkumpul untuk santunan anak yatim berjumlah 38 juta
sedangkan bapak-bapak ibu-ibu, Allah nanti yang akan balas dengan berlipat ganda. Adapun anak yatim yang kita santuni berjumlah 105 anak, yaitu dari RW 05, RW 04, RW 06, dan juga dari luar komplek Cimone Mas Kemang. Dikarenakan waktu yang terbatas, kita akan memberikan santunan secara simbolis. Untuk perwakilan dari masing-masing RW, saya persilakan untuk maju ke depan. Dari RW 05 diwakilkan oleh Ananda Ratu dan Ananda Azul. Saya persilakan Ananda Ratu dan Ananda Azul. Dari perwakilan RW 04, Bu Wiwi, ada Bu Wiwi. Dari perwakilan RW 06 dan juga dari Pabuaran, Ibu Yuli. Saya minta kepada ibu-ibu yang saya sebutkan dan Ananda Azul dan Ratu harus maju ke depan. Sebelah sini Bapak Ibu. 1, 2, 3 lagi. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mendengarkan tausiah dari Ustaz Syam, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Saudari Insulinda dan sari tilawah oleh Anis Koyuisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلا ظلموا فيه
وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Insulinda dan saudari Anis Koirunisa. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita beranjak ke acara inti, yaitu ceramah agama dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Kepada yang terhormat Ustadz Syamsuddin Nurhaka, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kata Nabi, manusia yang paling pelit, medit, kikir, bakhil adalah orang yang mendengar nama Nabi disampaikan di mention lalu enggan bersolawat ke atasnya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, para alim ulama yang kami muliakan, para sesepuh yang hadir yang tidak bisa kami satu persatu sebutkan namanya, namun kita berdoa semoga Allah panjangkan umurnya para sesepuh kita, para ulama kita, para guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, dan Allah membuat ilmunya bermanfaat untuk kita di dunia sampai di akhirat. Para pejabat yang hadir dari Polsek, dari Babinsa, seluruh yang hadir para pejabat, semoga Allah bersihkan hatinya, Allah bersihkan amalnya sampai akhirnya husnul khotimah. Ketua RW, ketua RT, Pak Lurah, Pak Camat, seluruh yang hadir, Imam Masjid Jami Al-Ikhlas, Ustaz Rizal namanya, Ustaz Fajar, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda atas kebaikannya sampai husnul khotimah. Panitia, mana panitia? Panitia mana? Oh, panitia. Seluruh panitia terima kasih banyak, jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan berlipat ganda karena udah bikin acara ini. Wabil khusus ketua panitia dan ketua DKM. Kenapa? Jangan ketua DKM, ketua panitia yang terima kasih pada jamaah. Selalu saya ingatkan ini. Kalau sambutan, tidak usah ketua panitia bilang terima kasih jamaah yang sudah hadir, tidak usah. Ngapain terima kasih jamaah yang sudah hadir? Jamaah yang terima kasih kepada panitia, terima kasih sudah bikin acara sehingga acara itu saya bisa kenal sama Nabi Muhammad SAW. Selalu kalau acara Islam, terima kasih bapak-bapak yang sudah menyempatkan hadir. Justru bapak-bapak yang terima kasih sama panitia. Sama kalau ada acara besar Islam, terus ada minta sumbangan ke rumah-rumah kita buat acara ini, buat acara ini. Jangan kita merasa bangga akan apa yang kita kasih. Justru kita terima kasih kepadanya. Kenapa? Dia rela menghinakan diri, minta-minta, bukan untuk dirinya, bukan untuk dirinya, tapi untuk kita bisa belajar agama, untuk kita bisa pengajian. Subhanallah. Panitia masjid kadang-kala datang untuk pembangunan masjid. Jangan kita bangga dengan 1.000-2.000 perak yang kita kasih, tapi kita berbahagia. Terima kasih banyak kau sudah menjadi panitia. Gara-gara engkau hartaku berada di jalan yang benar. Dan terima kasihnya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Terima kasih banyak. Gara-gara engkau bikin peringatan 1 Muharram, peringatan tahun baru hijrah, saya jadi tahu tentang bulan-bulan Islam. Coba sebutin Bu, bulan-bulan Islam. Sama nyontek aja nyontek. Kenapa saya nanya ibu-ibu? Karena bapak-bapak ngadep sana. Ibu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir, apalagi Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian jago hafal semua sambil gini-gini. Jamaah, jangan sampai kita lebih kenal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jangan sampai lebih hafal yang itu daripada bulan hijrah. Kenapa? Karena biar tahu momen-momennya. Jamaah, kapankah 1 hijriah itu 1 hijriah? Zaman Nabi tidak ada 1 hijriah. Zaman Abu Bakar belum ditentukan 1 hijriah. Sekarang sudah berapa hijriah? 1446 apa 5? Kau tahu? Gimana kita nggak makasih sama panitia? Iya kan? Panitia nyiapin contekan, banyak sekali contekannya. Subhanallah. Kapan sih ada 1 hijriah itu? Kenapa ada tahun 1? 1446.
Maka diriwayatkan suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda sudah menjadi khalifah. Siapa yang pertama? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa khalifahnya Rasul? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Jamaah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkuasa pada saat itu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, maka sering berkirim surat kepada gubernurnya. Sering berkirim surat, datang perintah kepada gubernur, nanti datang lagi yang baru perintahnya. Kata gubernurnya, yang mana ini undang-undang terbaru? Yang mana ini perintah terbaru? Kenapa? Nggak ada tahunnya. Waktu itu kaum muslimin belum tahu, bangsa Arab belum tahu tahun. Kenapa? Mereka cuma bilang Nabi Muhammad lahir pada tahun gak aja. Nabi Muhammad Mi'raj, Isra Mi'raj pada tahun. Kesedihan, amul huzni, wafat pamannya, wafat istrinya, makanya disebut tahun sedih. Jadi nggak ada tahunnya, nomor berapa nih tahunnya nih? Datang surat kepada gubernur. Kata gubernur, yang mana perintah terbaru ini? Jangan sampai ini yang terbaru, ini yang lama, ini yang baru. Maka diusulkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ayo dong kita punya tahun. Kayak sebelah punya tahun dia. Kapan itu? Daripada lahirnya Isa Al-Masih, maka disebut Masehi. Ayo kita bikin juga. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau menetapkan, oke, kalau begitu kita tetapkan tahun 1. Tahun 1 apa ini? Datang sahabat yang lain, ditanya, apa nih yang kita tentukan? Oh, tentukan aja lahirnya Nabi Muhammad sebagai tahun 1. Umar bin Khattab tidak setuju, jangan. Kita nyontek sebelah kalau begitu. Ada lagi yang bilang, wahai Amirul Mukminin, kalau begitu pas wafatnya Nabi Muhammad dianggap tahun 1. Umar, jangan. Kenapa? Setiap tahun baru menangis orang nanti, mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, ditanya, bagaimana Ali? Kata Ali, kita tetapkan tahun 1 pada saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itulah tahun 1. Maka disebut tahun Hijriyah atau tahun hijrah. Maka tahun 1 ditetapkan, yakni momen Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Jamaah. Oh, sudah ada tahun 1-nya. Kalau begitu bulannya lagi. Bulan 1 yang mana? Ada usul. Wahai Amirul Mukminin, bulan 1 bulan paling mulia aja. Apa? Ramadan. Bulan 1 bulan paling mulia, yaitu Ramadan. Dulu belum ada urutannya. Yang mana yang 1, yang mana bulan 1, yang mana bulan 12, mana bulan 9, mana bulan 10. Kata Amirul Mukminin, jangan Ramadan. Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, apa usulmu? Sayyidina Ali, kalau saya boleh usul, saya mau bulan 1 adalah bulan Muharram. Kata Sayyidina Umar, saya setuju. Kenapa setuju? Kenapa bulan Muharram bulan 1? Karena baru pulang haji. Orang biasanya kalau habis haji semangat ibadahnya luar biasa. Ada yang pulang haji, Bu Hajat, biasanya kalau sampai Indonesia tidak langsung buka hijab. Biasanya tunggu 40 hari baru dia buka hijabnya. Tapi kita doakan yang sedang pakai hijab sekarang, tidak usah nunggu 40 hari sampai mati pakai hijab. Dan semangat ibadah itu luar biasa kalau habis haji. Makanya Umar bin Khattab, ya sudah, kita tetapkan habis bulan haji, habis bulan Dzulhijjah, langsung bulan 1, yaitu Muharram. Muncullah susunan ini: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka ditetapkan bulan Ramadan bulan ke-9, tapi bulan 1-nya bulan Muharram. Dibacakan Qur'an kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum.
Allah menciptakan 12 bulan. Umar bin Khattab tetapkan 1, 2, 3-nya mulai dari Muharram. Dari 12 itu Allah ciptakan 4 yang hurum, yang paling mulia, yang utama. Bulan apakah itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah. Apa itu? Bulan Rajab. Jamaah, berarti kita masih berada di momen mulia ini. Momen hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal menurut pendapat mayoritas ulama hijrahnya. Tapi 1 Hijriah itu momen hijrahnya Nabi. Bulan pertama bulan Muharram. Maka malam ini kita ingat-ingat gimana sih Nabi itu hijrah? Apa sih efeknya pada kehidupan kita? Apa efeknya hijrahnya Nabi dalam kehidupan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Sholawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama Nabi jangan lupa sholawat. Masalahnya sekarang masih banyak yang tidak tahu yang mana itu sholawat. Dikira semua lagu Arab adalah sholawat. Muncul di YouTube sholawat terviral, padahal bukan sholawat. Acara pengajian dia isi lagu-lagu di belakangnya, lagu-lagu Arab, dipikir lagu Islami, padahal bukan. Biasa itu kalau pengajian ada yang bikin story-story itu, kasih lagu-lagu di belakang, upload di TikTok, padahal bukan lagu sholawat itu. Subhanallah. Yang mana sholawat itu? Sholawat yang paling tinggi, semua sepakat ulama, sholawat yang paling tinggi, yang paling utama adalah sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang mana itu? Yang kita baca pada saat tahiyat, namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala ali wa barik ala wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta wa ala ali bil alamina innaka hamidun majid. Kenapa itu celengan selalu berjalan pada saat ceramah? Seakan-akan aku yang dimintai. Padahal sebanyak apapun isinya itu, amplopnya sudah dilem dari tadi. Tidak bertambah, tidak berkurang. Saya datang itu ya undangnya susah-susah gampang. Kalau brand baru tuh. Kalau brand, acara ini dipersembahkan oleh Telkomsel, oh baru pasang tarif. Karena kita dijual mukanya. Acara ini dipersembahkan oleh Ciki, nah itu baru pasang tarif. Tapi kalau acara masjid, majelis taklim, insya Allah mudah-mudahan tidak pernah. Mudah-mudahan tidak pernah. Mudah-mudahan kita dijaga dari yang begitu-begitu. Cuma pengertian lah. Jamaah. Bercanda, rezeki secapek apapun kau cari, selama apapun kau cari, kalau memang rezeki masih gitu-gitu. Ada orang-orang dulu itu, kalau sekarang kita berangkat sebelum matahari terbit, pulang matahari sudah terbenam, begitu-begitu aja. Orang dulu itu sudah tinggal dulu di masjid, berzikir, berwirid, pulang sebelum maghrib, 5:30 sudah ada di masjid, berzikir, berwirid lagi. Tapi cukup-cukup aja tuh anaknya 12, sekolah semua, sarjana semua, berkah. Itu namanya berkah. Contoh saya setiap hari misalnya dapat 100.000, contoh dapat 100.000, mana berkahnya itu 100.000? Kalau rezeki saya berkah 100.000, saya dapat memang 100.000. Pada saat mau beli nasi uduk pagi-pagi, ada jamaah, Ustaz udah biar saya bayar. Mana 100.000-nya? Tuh. Pas siang-siang mau makan siang, ada undangan akikah, kan kambing lagi, gratis lagi. Malam mau beli makanan, ada undangan 1 Muharram, makan lagi kita tadi di rumah yang banyak. Itulah 100.000 itu namanya berkah. Subhanallah. Orang dulu itu ilmunya tidak sebanyak zaman sekarang, tapi amalnya yang banyak. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau hadapi macan, kau hadapi musuh, kalau banyak senjatamu, tapi kalau kau tidak ada bawa senjata itu buat apa? Kata Imam Al-Ghazali, ada orang punya senjata banyak, pas berhadapan sama musuh, senjatanya dia tinggal di rumah. Jadi untuk apa? Untuk apa? Ada orang hafal wirid, hafal yasin, hafal waqiah, hafal al-mulk, tapi tidak pernah dia amalkan. Untuk
Untuk apa? Banyak senjatanya tapi tidak dipakai. Orang dulu sedikit senjatanya, kulhu aja kulhu, tapi dibaca tiap malam. Senjatanya cuma Yasin aja. Mau orang mati Yasin, akikah Yasin, acara apapun pakai Yasin. Allah, tidak banyak ilmunya, cuma Yasin aja dia tahu, tapi dia amalkan terus, maka berfungsi dengan baik. Ada orang sudah tahu semua dalilnya. Malam Jumat bukan Yasin, Al-Kahfi. Apakah dia baca Al-Kahfi? Belum tentu. Kalau sekarang banyak ilmunya. Oh, malam Jumat sunnahnya Al-Kahfi. Subuh Jumat Alif Lam Mim Tanzilu As-Sajdah. Rakaat kedua baca Al-Insan, Hal Ata Al-Insan. Apakah dipakai ilmunya? Enggak, subhanallah. Jadi paling bahagia banyak senjata tapi dipakai juga. Jangan sampai banyak ngaji tidak ada yang dipakai. Kata Imam Al-Ghazali, ini bagaikan orang banyak senjatanya tapi pas ketemu musuh tidak dia bawa senjatanya. Supaya berkah hidupnya diamalkan ilmunya. Jamaah, sampai mana kita? Salawat paling tinggi kedudukannya Ibrahimiyah. Salawat paling pendek namanya salawat Balia bin Malkan Al-Khidir, salawatnya Nabi Khidir, atau biasa kita bilang zaman sekarang salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sampai situ pendek. Itu diperbanyak. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kata guru saya, yang saya dapat dari guru saya, baca setiap hari 1000 kali. Saya pernah nanya, Pak Kiai, kenapa harus 1000? Boleh nggak kalau terserah? Kata Pak Kiai, kenapa kadangkala zikir wirid itu dikasih bilangan? Rahasianya supaya istiqomah. Kalau tidak ada bilangannya, kadangkala orang beramal seenaknya. Coba, kalau Nabi cuma bilang sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terserah. Maka ada yang sholat maghrib 6 rakaat, ada juga yang 1 rakaat aja. Kenapa? Tidak ada bilangannya. Maka bilangan itu mengajarkan kita istiqomah. Baca dulu 1000, kalau mau lebih silahkan, tapi targetnya 1000 sehari. Kata guru saya, insya Allah diberikan kekayaan, bisa haji tiap tahun. Karena amin baca, amalkan aja. Amin gak diamalkan. Jamaah, sholat paling singkat, sallallahu ala Muhammad. Banyak. Jadi sholawat itu tidak sembarangan. Dan semua lagu-lagu yang ada di YouTube dibilang sholawatan, tidak bisa. Sholawatan ada. Ya Imam Muslim ya Sanadi. Mana pemainnya ini? Mana pemainnya? Mana dia? Woi, sini. Pokoknya pukul aja, aku yang ikut. Satu, biasanya kan 1, 2, 3 kalau ibu berkasidah. Alif bata. Gimana sih? Ya, lanjut. Cari lagu. Offside nih.
صديقي توفيني الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Jago. Itu aja, nanti pas saya salawatan iringi lagi. Oke? Pokoknya. Bu, ini kan kita santai, tapi ini abadi bu. Masuk di YouTube nih. Kapan salah ketahuan? Dia mau yang salah tadi ketukar. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Kita bersolawat ke atasnya, mesti ngerti tentang solawat. Tadi bukan solawat, namanya kasidah Islami, lagu-lagu Islami. Tidak semuanya yang Islami juga solawatan. Ilahi nasturil firdausi a'la. Bukan solawatan, lagu Islami, iktiraf, syair Islami. Qabbaita alal husnil abqa fal wardu tadawwa'a tanaqa hassin ya rabbu lanal khuluqa. Nah itu nada-nada Islami, syair-syair Islami. Biar nggak salah lagu nanti kasidahannya. Tukar lagi. Yang tadi aja ibu fales apalagi yang ini. Ada lagu solawat, ada lagu-lagu Islami, ada juga lagu-lagu umum. Bukan hanya lagu Islam, lagu umum, lagu Arab, tapi bagus artinya. Ummi, thumma ummi haddi akhir yawm fa'umri hubbi min awil hayati hammu hammi innaka tarkhir hadakhirha fi dammi wa aishmi. Ummi, lagu ummi, bukan lagu Islam itu, lagu umum. Kenapa lagu umum? Karena bukan cuma orang Islam yang ada umminya. Orang tidak Islam juga pasti punya mama, pasti dia punya ibu, pasti punya ummi. Lagu umum, tapi bagus artinya. Zaujati anti habibati anti, lagu tentang istri, lagu umum, jangan dipakai kasidahan. Oke? Jamaah. Yang paling parah kalau bukan lagu Islami, bukan lagu yang bagus artinya, tapi dia bawain kasidahan. Apalagi kalau diputar di masjid, di speaker masjid, nemenin orang kerja bakti. Tadi pakai bikin video, lagunya itu di belakang. Ada sekarang viral di TikTok. Habita na 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 na. Oh, baru fotonya foto-foto kiai segala macam, orang umroh, orang ini. Itu lagu apa Habita itu? Orang rindu sama kekasihnya, lagu-lagu pacaran. Ala balik wala na 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 na. Aku tidak bisa lagi ungkapkan rasa rinduku yang menggebu-gebu padamu. Udah pakai lagunya. Yang parah dulu itu ada satu lagi. Ya tab wadalla. Apa tab bu? Tahu tab? Tab kalau itu pakai benda. Tab. Hah? Kaca. Tep. Kalau bahasa kita di pop. Ya tab wadalla. Aku lagi ngambek tab dong. Gitu artinya. Pakai lagu kasidah. Apa lagi? Ente
harus kifayah. Banyak itu ibu pakai historinya lagu enta. Tahu nggak artinya enta itu lagunya? Lagu tentang apa? Itu lagu tentang perempuan yang diambil suaminya sama pelakor. Itu dipakai di TikTok. Lagu dikira lagu Islam. Tidak, semua lagu Arab itu lagu Islami. Oh, lagu Indonesia. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Walaupun hidup tahun kalau tak sembahyang. Indonesia aja. Kalau bagus artinya Indonesia aja. Mau pakai bahasa daerah juga boleh, ada lagu-lagu yang bagus artinya bahasa daerah. Alamatena soleh, alamatena. Tapi tidak usah lagi pakai variasi iku. Termasuk jamaah itu semua bisa kita ketahui kalau apa? Kalau ngaji. Itu momen apa itu? Semangat tahun baru menciptakan generasi muslim berkualitas di era digital. Era digital ngaji gampang. Era digital ini tidak hadir di sini, ada rekamannya di YouTube. Dan hadir pengajian, ada rekamannya. Bahkan sekarang era digital setiap 24/7 pokoknya tidak berhenti Makkah terus 24 jam mengaji itu. Siaran langsungnya kota Makkah, orang tawaf, subhanallah. Sayangnya TV-nya mengaji, yang punya rumah bertengkar. Di sini baca Quran, di sini ngobrol. Nah, subhanallah. TV Madinah 24 jam baca hadis terus. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis terus 24 jam. Era digital, gampang ilmu tapi jangan salah, gampang juga maksiat. Kalau dulu orang main judi harus ke Singapura, main judi harus ke Bangkok, main judi harus ke Texas, sekarang di HP bisa main judi. Makanya sekarang ada namanya apa? Judi online. Ya Allah, Rabbina najini wa ahli mimma ya'lamun, mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku daripada apa yang mereka kerjakan. Kita doa itu ya Bu ya. Ya Allah, selamatkan aku dan anak keturunanku daripada apa itu maksiat yang dikerjakan. Subhanallah. Indonesia tertinggi judi online, dan beberapa persennya anak-anak. Subhanallah. Tidak sedikit dari anak-anak. Jadi jangan pernah, hati-hati. Era digital gampang ngaji tapi gampang juga masih ya. Maka kita lah yang membentengi diri kita. Jamaah, ada sebuah negeri yang punya uang banyak, anggaran negaranya banyak. Karena anggaran negaranya banyak, akhirnya bagaimana caranya supaya negeri ini aman? Ayo kita bikin tembok yang tinggi, tembok yang tebal. Bikin tembok yang tinggi, tembok yang tebal. Apa yang terjadi? Belum setahun sudah ditembus sama musuh bentengnya. Pas ditanya musuhnya, kenapa kau bisa tembus bentengnya itu padahal sudah benteng yang besar sekali? Apa jawabannya? Kata orang itu, gampang, tinggal kasih uang yang jaga bentengnya, tinggal nyuap yang jaga bentengnya. Subhanallah. Artinya apa? Benteng kita itulah kita sendiri, ibunya. Ingetin anak-anak, jangan diserahkan ke gurunya saja, tapi kita lah sebagai orang tua benteng pertahanan dikuatkan dari rumah. Jangan sampai, jangan dikasih akses untuk ke sana. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Singkat cerita, udah dari Jabal Tur, udah dari Gua Tur. Pak Haji kemarin dari sana. Dari Gua Tur turun keluar bersama dengan penunjuk jalan. Namanya Uraitah, ahli navigasi. Kalau sekarang kita pakai Google Maps, pakai Waze, tapi jangan pernah kasih ke istri. Lewat 200 meter kayaknya tadi belok deh Pak. Lewat 300 meter baru bilang kayaknya belok sini deh tadi, kayak ini kenapa sih error nih? Malah Google Maps-nya yang disalahin padahal dia tidak bisa baca. Orang Arab jago. Ada beberapa di antaranya yang dapat keahlian, ahli perbintangan, ahli rasi bintang, ahli bintang, sehingga itu yang dipakai menunjuk jalan. Jamaah, pernah dengar kata Arab jahiliyah? Pernah dengar?
Apa artinya jahiliyah? Apa artinya jahil? Bodoh. Tapi orang Arab tuh pinter-pinter. Subhanallah. Saking pinternya, ibu naruh duit di mana, Bu? Di bank. Perhiasan taruh di mana? Di berangkas. Orang dulu kira-kira naruh duit di mana? Di Arab. Mereka akan naruh emasnya, hartanya. Mereka akan ke tengah-tengah padang pasir yang luas. Lalu mereka gali, lalu mereka taruh emasnya di situ, lalu ditutup. Kira-kira dikasih bendera tanda atau tidak? Dikasih bendera tanda atau tidak? Tidak. Kalau dikasih, nanti ketahuan orang digali. Lalu bagaimana mereka tahu di sini dulu taruh hartaku? Sedangkan padang pasir sama semua. Bagaimana caranya mereka tahu? Mereka lihat dari bintang. Di bawah bintang ini saya taruh dulu hartaku. Subhanallah. Orang begitu pintar atau jahiliyah? Pintar. Tapi kenapa disebut jahil? Jahiliyah. Karena tahu Rasulullah itu Nabi, tahu mukjizatnya Nabi SAW, tapi tidak mau mengikutinya. Itulah aslinya jahiliyah. Zaman sekarang ada? Ada. Tahu sholat itu wajib, tahu nutup aurat itu wajib, tapi nanti aja deh. Nanti juga bakal dapat hidayah. Nanti juga bakal ke masjid kalau udah waktunya. Kapan disolatin? Allah. Jadi orang jahiliyah itu bukan orang yang bodoh, tidak pernah ngaji, bukan. Orang yang tahu tapi tidak mau mengikutinya. Jamaah. Itu. Akhirnya berjalanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, bersama dengan penunjuk jalannya Ulaikah, jalan yang tidak pernah dilewati oleh Nabi SAW. Makanya pada saat nyampe nanti di Madinah disambut dengan apa? Ini nungguin di luar. Nah, udah pernah Bu? Udah pernah ya? Daftar. Tapi daftarnya harus resmi di banyak penipu soalnya. Suruh bayar segala macam. Padahal kalau nonton di sana gratis, malah kita yang kasih makan. Tapi bisnya bayar sendiri. Brosnya itu harus yang emas-emas begini semua nih. Berapa gram tuh? Asli kayaknya. Beli emas, pakai. Saya tuh seneng kalau ibu pakai tas mahalnya ke pengajian, biar gampang nanti hisapnya. Kenapa kau beli tas 100 juta? Pakai majelis taklim ini ya Allah. Daripada tas mahal cuma dipakai buat arisan doang, pamer, dipakai ke mall. Giliran pengajian pakai yang murah-murah. Kenapa? Tawadu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Allah senang itu melihat bekas-bekas nikmatnya pada hambanya. Pakai pengajian, mobil mewahnya pakai ke masjid, motornya habis dibeli, motor mogenya itu pakai ke masjid. Pakai dong, supaya hisapnya gampang. Kenapa kau beli motor mahal sekali, 200 juta motor doang? Pakai ke masjid ya Allah. Kenapa kau beli tas mahal? Pakai pengajian Allah, lumayan masukin kue. Tas Hermes dimasukin. Besok pengajian ganti lagi tasnya, kan banyak tasnya. Tas yang lama taruh, minggu depan baru ambil. Otak kok nggak enak baunya, ternyata kue minggu lalu masih ada di situ. Jamaah, berjalanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tadi disambut apa? Qala al-badru alaina min thaniyatil wada. Dari mana itu? Selamat datang disambut Nabi min thaniyatil wada, dari tempat namanya Thaniyatul Wada. Apa itu Thaniyatul Wada? Thaniyatul Wada adalah tempat di mana kalau orang pergi di sana, yang pulang tinggal leher, yang pulang lehernya kepotong, yang pulang tinggal kepala, pulang tinggal nama. Kenapa? Daerah paling ditakuti pada saat itu namanya Thaniyatul Wada. Tidak ada orang berani lewat situ, banyak begal. Subhanallah. Tapi Nabi lewat situ datang ke Madinah, makanya disambutnya min thaniyatil wada, dari Thaniyatul Wada. Orang yang datang melewati jalur yang ekstrim, banyak begal, tapi tetap sampai ke Madinah. Itulah baginda Nabi besar Muhammad. Jalannya sama siapa? Sama Abu Bakar As-Siddiq, sama Ulaikah. Berjalanlah mereka dalam perjalanan. Ternyata tersebar luas berita, siapa yang bisa menangkap Muhammad dan membawa kepalanya Muhammad
hadiahnya 100 ekor onta. Allah. Jadi Nabi hijrah itu semua orang di Jazirah Arab semua mendengar kabarnya. Siapa yang bisa membunuhnya dan membawa kepalanya, maka hadiahnya 100 ekor onta. Berapa itu Bu? Miliaran, subhanallah. Tiba-tiba Nabi berjalan, melanjutkan perjalanan. Ada seseorang yang melihat Nabi berjalan. Sekelompok orang, 5-6 orang laki-laki melihat. Di antaranya ada yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik sama teman-temannya, kata teman-temannya Suraqah, Muhammad itu. Itu Muhammad, Abu Bakar sama Hurairah itu penunjuk jalan. Itu Muhammad itu. Lumayan nih 100 ekor onta. Ayo kita kejar dia, Suraqah. Kata Suraqah, penglihatanmu doang, salah, bukan Muhammad itu. Muhammad mah dari kemarin-kemarin udah nyampe kali. Dari kemarin-kemarin perjalanan, gak mungkin itu Muhammad, masa baru lewat sini. Orang udah berapa hari. Kata siapa? Suraqah. Apa yang terjadi? Ngobrol. Kurang lebih 1 jam kemudian kata Suraqah, saya pamit pulang dulu ya, ngantuk. Pulanglah Suraqah. Ternyata apa? Suraqah pulang mempersiapkan kudanya. Pada saat Suraqah duduk sama temannya, Suraqah yang paling pertama tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Tapi Suraqah bilang 100 ekor onta, kalau berlima tinggal dapat 20. Tapi ini saya mau sendirian supaya 100. Muhammad doang sama Abu Bakar. Saya ini ahli berkuda. Sekali saya kejar pasti kedapatan ini kepalanya Muhammad. Kata siapa? Kata Suraqah. Pulang Suraqah, dia ambil kudanya, dia pacu kudanya, dia bawa tombaknya, mendekati Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq langsung melihat ke belakang. Ya Rasulullah, ada pemburu ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW memeluk Abu Bakar dengan mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tenang, la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguh Allah bersama dengan kita. Kenapa Rasul tidak bilang la takhaf, jangan khawatir, jangan takut, tapi langsung la tahzan. Beda ketika Nabi Yakub, Nabi Yusuf, la takhaf wa la tahzan. Tapi Nabi Muhammad kepada Abu Bakar cuma bilang la tahzan, tidak pakai jangan takut. Langsung dia bilang jangan sedih. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak ada takutnya. Cuma Abu Bakar sedih. Kenapa sedih? Ini manusia paling mulia tapi kok harus ngumpet-ngumpet kayak gini, harus dikejar kayak gini, harus diburu kayak gini. Ini manusia paling mulia, manusia paling baik, tapi kenapa bisa dikejar seperti ini? Subhanallah. Jamaah Ibu, amalan pertama yang ibu dapat dari kisah ini, kalau suami lagi ada kekhawatiran, suami lagi ada masalah di kantor, dia pulang mengeluh, aduh di kantor begini, langsung ibu peluk, lalu ibu bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu amalan pertama ibu ya. Bu, kalau suaminya mengeluh, ada masalah di kantor, ibu langsung peluk, langsung bilang la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai suamiku, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jangan ditambahin susahnya. Suami pulang mengeluh, aduh di kantor begini, ibu langsung respon, aduh gimana dong, mana pada naik nih harga nih, beras gini segala macam. Ingat ya, skincare gue belum bayar ya kemarin ya, gue habis beli ini, tambah pusing. Orang kalau ada masalah sunnahnya langsung la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jamaah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq tenang mendengar bahasa itu. Apa yang terjadi? Suraqah semakin dekat. Rasulullah angkat tangan. Allahumma kfinihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ini amalan kedua. Allahumma kfinihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Apa artinya? Ya Allah, itu orang mau zalim sama saya, terserah engkau, bagaimana engkau, terserah mau diapakan. Langsung direkam kalau masalah terzalim. Kalau kita terzalim ini saya potong sedikit. Nabi ketika terzalimi langsung berdoa, Allahumma kfinihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Apa yang terjadi? Langsung terprosot ke depan kudanya Suraqah. Subhanallah, seperti orang naik motor lari 100 km per jam lalu direm depan. Bayangin itu.
Ada orang naik motor 100 km per jam, tiba-tiba dari yang depan. Begitulah kudanya Suraqah melaju kencang, tiba-tiba Nabi baca doa itu langsung terperosok. Kenapa? Mau zolim sama Rasulullah SAW. Jadi kalau dizolimi ada banyak cara. Satu, opsi pertama kalau dizolimi. Kalau kita dizolimi sama orang, boleh kita doakan orang itu tidak baik. Seperti siapa? Seperti sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat jadi gubernur sama Umar bin Khattab. Ketika diangkat jadi gubernur sama Umar bin Khattab, Umar bin Khattab datang ke daerahnya, datang ke masjid-masjid, nanya bagaimana Sa'ad memimpin. Kata masyarakat, mantap. Bagaimana Sa'ad memimpin? Jujur. Bagaimana Sa'ad memimpin? Amanah. Bagaimana Sa'ad memimpin? Mengutamakan rakyat daripada diri sendiri. Bagaimana Sa'ad memimpin? Mantap Umar. Masya Allah, luar biasa sahabat Nabi itu. Nah, sahabat Nabi yang sudah dijamin surga itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya pulanglah Umar. Di tengah perjalanan ada anak muda yang ngikutin. Langsung dipanggil, wahai Amirul Mukminin, mohon izin saya mau ngomong dikit. Kata Umar, apa yang mau kau ngomongin? Kata anak muda ini, sebenarnya tadi masyarakat itu cuma takut. Hah? Takut gimana? Sebenarnya saat itu aslinya koruptor. Sa'ad bin Abi Waqqas itu koruptor, tidak amanah, pembohong, mementingkan keluarga sendiri, dinasti dibandingkan rakyat. Kata anak muda itu, wahai Amirul Mukminin, jangan dengerin itu masyarakat. Itu sebenarnya saat itu tidak bisa dipercaya jadi pemimpin. Dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas sama Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas, sini. Ada orang yang melapor bahwa engkau itu korup. Ada orang yang melapor bahwa engkau difitnah habis-habisan sama orang ini. Apa yang terjadi? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia angkat tangannya. Ya Allah, kalau memang orang ini menzalimi saya ya Allah, dia fitnah saya, maka ya Allah saya mohon padamu, panjangkan umurnya orang ini. Kata Sa'ad, panjangkan umurnya orang ini. Jangan angkat tangan Bu, belum selesai doanya. Udah begini aja. Kan ini lagi kisah dan berdoa. Kata Sa'ad, jangan sampai kamu menyesal sampai selesai doanya nih. Kata Sa'ad bin Waqqas, ya Allah, kalau memang ini orang zalimi saya, panjangkan umurnya dalam kefakiran. Panjangkan umurnya tapi dalam keadaan fakir, miskin. Dan ya Allah, saya mohon kepadamu, jadikan dia orang yang tidak disenangi dan orang jijik padanya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ini dizolimi, dia balas dengan doa yang tidak baik kepada orang yang menzolimi. Dan ini boleh. Nah, untuk apa? Untuk membuktikan kemuliaan sahabat Nabi. Ini Sa'ad bin Waqqas sudah dijamin surga sama Nabi. Dijamin surga. Abu Syuruh bil Jannah. Sahabat-sahabat terawal dijamin surga sama Rasulullah SAW, tapi difitnah sama orang. Untuk memperlihatkan kemuliaannya Sa'ad bin Abi Waqqas, diterima doanya sama Allah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab wafat. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tiada, diganti oleh Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sayyidina Utsman bin Affan wafat, diganti sama Sayyidina Ali jadi khalifah. Di awal-awal Sayyidina Ali menjabat, Sayyidina Ali langsung belusukan ke pasar. Tiba-tiba di pasar ketemu kakek-kakek, orang tua, panjang umurnya, panjang rambutnya, putih semua, alisnya sudah sangat panjang menutupi matanya, sudah putih semua alisnya, panjang umurnya orang ini. Subhanallah, tapi dalam keadaan lemah dan meminta-minta di ujung pasar. Ditanya sama Sayyidina Ali, wahai orang tua, apa nasibmu? Kenapa begini sekali nasibmu? Orang sejahtera engkau seperti ini. Apa jawaban dia? Saya kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Ternyata Allah panjangkan umurnya sampai ratusan tahun. Allah panjangkan umurnya sampai alisnya panjang sekali ditutupin matanya. Lalu bagaimana keadaan sekarang? Saya lemah, saya miskin, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan kecuali dikasih sama orang. Tapi apa doanya Abi Waqqas yang terakhir? Saya kena doanya Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa orang akan jijik kepada saya. Tidak ada orang yang menolong saya. Kenapa? Doanya Abi Waqqas membuat orang jijik kepada saya. Itu alisnya panjang nutupin mata Bu, tapi setiap ada cewek yang lihat dia angkat alisnya begini. Subhanallah. Gimana orang tidak jijik lihatnya? Udah aki-aki mode-modein cewek. Subhanallah. Itu kenapa? Karena doanya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dizolimi, difitnah, ya doakan balik. Maka yang pertama, kalau dizolimi sama orang, boleh doakan jelek sama orang itu. Haknya, hak kita. Tapi secara umum tidak boleh. Tapi kalau sudah terzolimi banget, ya Allah. Atau yang kedua, caranya Rasulullah. Apa Rasulullah? Terserah Allah. Allahumma kfinihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, zalim banget tetangga aku itu, terserah engkau deh.
Terserah engkau ya Allah, mau diapain juga terserah. Saya udah nyerah sama dia, saya serahkan padamu ya Allah. Nah, tapi yakinkan diri kita, bukan kita yang zalim. Nah, makanya orang pasang status seakan-akan terzolimi, padahal dia yang nggak bayar-bayar utangnya. Seakan-akan dia dizolimi, padahal cuma ditagih utangnya, bayar utangmu. Subhanallah. Tapi seakan-akan dizolimi, padahal dia yang nggak mau bayar utang. Harus yakin dulu dirinya benar. Atau yang ketiga, pilihan ketiga kalau dizolimi orang apa? Memaafkan. Ini yang paling hebat. Kenapa? Nanti di hari kiamat ada orang masuk surga. Kenapa masuk surga? Pas dihakimi, pas ditimbang, pas diadili. Ya Allah, dah mau saya pengen pahala haji. Kata Allah, kau belum haji. Tapi ya Allah, tiap hari saya dijulitin sama Bu Haji. Kasih saya pahalanya Bu Haji itu. Tiap hari saya dijulitin sama Bu Haji, maka dapat pahalanya Bu Haji. Waktu di dunia saya sabar ya Allah, saya maafkan dia, tapi hari ini saya minta pahalanya. Nah itu orang yang dizolimi sama Bu Haji tapi sabar memaafkan. Nanti di hari kiamat baru dia minta pahala hajinya. Jamaah, pilih yang mana? 1, 2, 3. Hah? Yang ketiga. Oh masya Allah, orang-orang jamaah masjid Jami Al-Ikhlas yang luar biasa. Lapang-lapang dadanya, lapang hati. Surah Ibnu Malik. Ya Allah, ternyata sudah jam segini. Surah Ibnu Malik akhirnya mengajar Nabi, jatuh, naik lagi di kudanya, tidak mau menyerah. Kata Surah, wah enak aja, saya ini jagonya kuda, masa saya terjatuh? Naik lagi di kudanya, dia kejar Nabi SAW. Nabi angkat tangan lagi, Allahumma gfirli bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Jatuh lagi, naik lagi, dia kejar lagi Nabi, baca lagi, Allahumma gfirli bima syi'ta. Jatuh lagi surah. Yang keempat kalinya naik lagi ke kudanya, tapi sambil berteriak, Muhammad al-aman al-aman, Muhammad al-aman al-aman, Muhammad damai damai damai, damai damai, peace, damai damai. Saya tidak mau lagi, nyerah saya, Muhammad aman aman. Akhirnya apa terjadi? Surah turun dari kudanya dan mengatakan, Muhammad al-aman, damai damai sekarang damai. Saya cuma pengen nanya doang, bukan pengen membunuh. Saya cuma pengen nanya doang. Kata Rasulullah, apa pertanyaanmu? Muhammad, itu Tuhanmu terbuat dari apa? Kenapa kuat sekali? Saya ini jago naik kuda, baru kali ini saya jatuh kayak gitu. Ini pasti perbuatan Tuhanmu. Tuhanmu itu terbuat dari apa Muhammad? Kira-kira Bu, kalau kita ditanya sama cucu gitu jawab apa? Nek, yang apa? Allah itu terbuat dari apa? Kita jawab apa kira-kira? Pada saat itu datang Jibril alaihissalam menyampaikan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah, oh Allahu ahad, Tuhanmu Allah. Sama, saya Allah juga. Terus apa bedanya? Tapi yang Allah yang tadi kau pakai itu Allah yang bagaimana Muhammad? Kenapa bisa menjatuhkan saya dari kuda? Allah itu esa, pokoknya Allah esa, satu-satunya, tidak ada Allah bagaimana. Kata Rasulullah, ya udah deh, bodo amat deh, terserah. Saya cuma minta satu Muhammad ya, perjanjian nih kita nih. Saya pengen Allahmu itu pinjam buat saya. Buat apa Rasulullah? Buat saya pulang ke kampung. Saya kejauhan nih ngejar kamu nih. Saya khawatir pulang udah aman ini. Saya mau pulang, tolong Allahmu itu pinjamkan ke saya. Saya mau pulang kampung dengan selamat. Kata Nabi, deal, perjanjian. Tapi kau janji juga Rasulullah, kau pulang ke Mekah, jangan kau bilang kepada siapapun bahwa engkau bertemu dengan saya dan Abu Bakar di sini. Deal, deal. Saya pulang dengan aman, pinjam Allahmu, engkau juga aman. Saya tidak akan cerita-cerita bahwa saya bertemu dengan Muhammad di sini. Deal, selesai. Pulang Rasulullah, Nabi Muhammad lanjut perjalanan sampai ke Madinah. Selesai. Bertahun-tahun setelah hijrah, akhirnya tibalah saatnya Nabi membebaskan kota Makkah. Namanya kejadian Fathu Makkah. Akhirnya dibebaskan kota Makkah, ditawan banyak tawanan. Salah satu tawanan berkata, orang muslim, kasih ketemu saya sama komandanmu. Saya kenal sama Muhammad. Kata sahabat Nabi, siapa kamu? Sok-sok kenal sama Rasulullah. Kata orang ini, kasih sampai kepada Muhammad, sampaikan, saya namanya Suraqah. Saya namanya Suraqah Ibnu Malik. Sampaikan kepada Muhammad. Muhammad pasti kenal saya.
Datanglah sahabat Nabi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang pengen ketemu tawanan, orang kafir. Kata Nabi SAW, siapa? Kata namanya Suraqah. Suraqah, panggil dia. Bertemu dengan Rasulullah, langsung berpelukan. Ya Muhammad, Suraqah nih, Suraqah bin Malik. Muhammad, makasih ya. Waktu itu kau pinjamkan Allah untuk saya. Saya selamat pulang ke kampung saya. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak seperti waktu saya mengejar kamu, saya jatuh terus. Kata Nabi Muhammad, wahai Suraqah, makasih juga ya. Waktu itu engkau tidak bilang-bilang kalau saya udah lewat sini, sehingga tidak ada orang Mekah yang mengejar saya lewat jalur itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad, kalau begitu hari ini waktunya saya ngasih hadiah atas engkau janji kepadamu waktu itu, janjimu bahwa engkau akan menjaga kapan kau ketemu sama saya. Hadiahnya hari ini kau kubebaskan wahai Suraqah, tidak jadi tawanan lagi, dibebaskan sama Rasulullah SAW. Kata Suraqah, Muhammad, engkau kasih saya hadiah, saya juga mau kasih hadiah. Hari ini saya akan membayar karena saya dulu pulang dengan aman, maka hari ini hadiahnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Suraqah gara-gara akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bawa agama tidak pakai pedang. Nabi bawa agama pakai akhlak mulia. Nabi bawa agama pakai lisan yang mulia, sehingga agama bisa sampai kepada kita semua, sampai ke Cimoning itu. Subhanallah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW membawanya dengan akhlak. Jamaah, lanjut gak nih? Seru tuh kalau cerita-cerita begini. Suraqah bin Malik ada yang ketinggalan. Waktu Nabi berpisah sama Suraqah bin Malik, waktu Suraqah jatuh, waktu selesai perjanjian, saya pulang wahai Muhammad, engkau juga lanjutkan perjalananmu aman. Kata Nabi Muhammad, tunggu Suraqah, Suraqah sini. Kata Suraqah, apalagi Muhammad, saya cuma pengen aman doang, saya nggak mau nyari ribut. Kata Rasulullah, wahai Suraqah, bagaimana mungkin kau bisa membunuh saya? Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan saya? Kamu itu nanti akan menjadi pasukanku dan kau akan memegang gelangnya Raja Romawi. Kata Suraqah, ngawur nih orang nih, ngawur nih orang nih. Saya kan benci sama kamu, ngapain saya pegang Raja Romawi? Subhanallah. Apa yang terjadi? Setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar memimpin. Setelah Sayyidina Abu Bakar memimpin, Sayyidina Umar bin Khattab memimpin. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab memimpin, ternyata Suraqah sudah masuk Islam sejak zaman Nabi. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menaklukkan Romawi pada saat itu, Suraqah bin Malik dipanggil sama Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Suraqah, mari. Ya Suraqah, sini. Ini ada untuk kamu. Dikasih. Apa dikasihnya? Tiba-tiba dikasih. Kata Suraqah, apa ini? Kata Umar bin Khattab, ini adalah gelangnya Raja Romawi. Tiba-tiba menangis Suraqah bin Malik, menangis Suraqah bin Malik, menangis Umar bin Khattab. Sahabat yang lain tidak mengerti, mau nangis apa ngapain ini dua orang menangis, kita udah menang. Subhanallah. Akhirnya Suraqah berdiri dengan tangan mengatakan, ini adalah ucapannya kekasihku, ini adalah ucapannya kekasih kalian semua. Rasulullah SAW jauh sebelum aku masuk Islam, Rasulullah ketika beliau hijrah, saya bertemu dengannya. Dia mengatakan, wahai Suraqah, bagaimana mungkin engkau akan membunuh saya, sedangkan engkau akan menjadi pasukanku dan engkau akan memegang gelangnya Raja Romawi. Maka dari itu hari ini saksikanlah bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar nyata adanya. Nabi Muhammad lisannya benar-benar jujur, dan dia bukan manusia biasa. Dia benar-benar Rasulullah. Hari ini di genggaman saya sedang memegang gelangnya Raja Romawi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sahabat yang hadir pada saat itu, yang jihad fisabilillah, meneteskan air mata kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Suraqah kembalikan gelangnya kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya kembalikan gelangnya. Kata Amirul Mukminin, itu buat kamu Suraqah, udah janji Nabi itu buat kamu. Kata Suraqah, tidak, Nabi cuma bilang saya akan pegang gelangnya, bukan punya gelangnya. Jadi dikembalikan. Itulah hebatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat siapa tadi yang nemenin hijrahnya Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar bukan orang miskin di Mekah. Abu Bakar punya tanah banyak, punya toko laku, punya segalanya di Mekah, tapi meninggalkan itu semua. Kenapa? Buat apa tinggal di tempat yang tidak ada cahayanya Nabi Muhammad SAW? Meninggalkan dunianya hanya untuk ikut Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang yang sekarang mengeluh, Ustaz kenapa ya pas hijrah saya merasa banyak ujian? Memang begitu.
Abu Bakar Siddiq dia tinggalkan dunianya untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. Al-ayat. Subhanallah, orang hijrah itu tersakiti, terusir, itulah orang-orang yang hijrah. Maka apa yang kita pelajari malam hari ini hikmahnya, kalau ngomongin hijrah, kita teringat satu hadis Nabi yang selalu menjadi hadis pembuka dari kitab-kitabnya para ulama. Apa itu hadisnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal perbuatan itu hanya tergantung pada niat. Maka momen tahun baru perbaiki niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasannya juga itu tergantung niatnya. Kita semua hadir di sini pengajian, pasti beda pahalanya satu persatu. Ada yang hadir karena pengen ngaji, pahala ngaji dapatnya. Ada yang hadir pengen sholawatan, dapat pahala sholawatan. Ada yang hadir sholat berjamaah isya dulu baru pengajian, pahalanya juga berbeda tergantung niatnya. Ada yang hadir karena pengen bikin story, maka dapat pahala story. Ada yang hadir karena pengen selfie, dapat pahala selfie. Allah Ta'ala alam berapa banyak pahalanya selfie itu. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesetiaannya. Insyaallah. Satu lagi. Masih bisa? Tapi pelan-pelan. Jangan emosi. Coba. Nasamatu hawaka laha araju tahiyya wa ta'ishu bihal muhaju man nasu siwa qawmin arafuka wa ghayruhum hamajun Nasamatu hawaka laha araju tahiyya wa ta'ishu bihal maju man nasu siwa qawmin arafuka wa ghayruhum hamajun. Ini vokalis ya? Ya bilang tadi mana ini? Apa gunanya ini orang dua ini di atas ini? Ternyata vokalisnya. Berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Slamet. Kepada yang terhormat Bapak Haji Slamet, waktu dan tempat kami persilakan.
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين الصغيرة وفي عين الصغيرة كبيرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل ما تمنى الله ما شاء الله كل خير بيد الله ما شاء الله لا يحصى الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil zalimin wa najjina bi rahmatika minal kafirin. Rabbana